Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan 289215063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen SDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan SEMM. Kali ini saya akan membahas terkait manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak sebuah organisasi, baik tersebut di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki faedah sebagai aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Pengertian sumber daya manusia secara umum terdiri dari dua, yaitu SDM makro dan SDM mikro. SDM makro adalah semua komponen atau manusia yang ada di dunia ini yang memiliki potensi dan manfaat di lingkungannya masing-masing. Sementara SDM mikro ialah individu yang memiliki potensi yang menjadi alat atau aset dalam mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan yang sudah ditetapkan. Kemudian, di sini ada pengertian manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapainya tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Dari manajemen sumber daya manusia, ini dapat didefinisikan sebagai aset atau kekayaan milik yang berharga bagi perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Sementara pada manajemen personalia, SDM merupakan faktor produksi yang tenaganya digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Berikut ini ada beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, lalu pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja dan pengembangan karir, kemudian pelatihan dan pengembangan, lalu keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir adalah penerapan efektivitas hubungan kerja. Berikut ini ada beberapa manfaat dari manajemen sumber daya manusia, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Kemudian yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah penelitian. Lalu bagaimana suatu perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan? Jelaskan langkah-langkahnya sesuai dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam perusahaan, manajemen sumber daya manusia sangatlah penting perannya. Divisi atau departemen ini mengatur atau memproses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau ketersediaannya pada masa yang akan datang, baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Sehingga departemen ini dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Nah, sebelum melakukan tahap awal, Departemen Sumber Daya Manusia harus mengetahui terlebih dahulu mengapa adanya permintaan SDM. Penyebabnya bisa dari faktor organisasional, faktor eksternal, maupun faktor angkatan kerja atau ketenagakerjaan. Faktor organisasional atau bisa dibilang internal, singkatnya seperti kondisi perusahaan, kesiapan dan persiapan SDM dalam melakukan operasional bisnis atau usahanya pada masa sekarang atau yang akan datang untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan.
Contoh nyatanya seperti rencana strategi atau rencana operasional, pembukaan bisnis baru atau perkembangan bisnis, prediksi produk, dan penjualan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor ini ada ketika perusahaan dalam kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan operasional, yang tidak berpengaruh langsung ke dalam perencanaan SDM. Misalnya atau contoh nyatanya seperti faktor sosial, hukum dan politik, faktor teknologi, dan faktor ekonomi global. Dari semua faktor yang sering terjadi adalah faktor tenaga kerjaan atau angkatan kerja. Faktor ini sangat sering diprediksi oleh Departemen Sumber Daya Manusia agar kondisi perusahaan di masa depan dapat terkendali dan mampu bersaing. Faktor ini sangat berpengaruh langsung oleh perusahaan. Misalnya atau contoh nyatanya seperti karyawan yang pensiun, pengunduran diri, pemberhentian atau PHK, kematian, dan kemangkiran tugas karyawan. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SDM sangat penting dilakukan untuk memungkinkan HRD menempatkan staf yang tepat pada saat yang tepat dengan sesuai kemampuan dari karyawan-karyawan tersebut. Setelah mengetahui beberapa penyebab adanya permintaan SDM, kemudian departemen ini melakukan perencanaan SDM. Perencanaan ini akan membuat proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya, sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuannya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga diperlukan bagi pihak departemen supaya bisa lebih mengenali karyawannya dengan baik. Nah, ada beberapa langkah Departemen SDM untuk mencari kandidat yang cocok jika ada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Yang pertama, ketahui persyaratan yang dibutuhkan untuk pekerjaan terkait. Sebagai HRD, tentu saja harus mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Sering disebut dengan kualifikasi atau syarat. Evaluasi kembali setiap deskripsi pekerjaan yang sedang dibuka, kemudian pertimbangkan dengan potensi yang berkembangnya pekerjaan. Yang kedua, sebarkan informasi tentang lowongan. Ini proses terpentingnya. Kita dapat mencari dan melihat banyak kandidat yang akan kita jadikan karyawan. Pastinya yang terbaik untuk pekerjaan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, pencarian kandidat. Pencarian ini kita bisa lakukan setelah informasi tersebar. Kandidat bisa mengetahui kapan bisa bergabung dengan cepat dan kualifikasi apa saja yang bisa diikuti. Yang keempat, penyaringan kandidat. Hal yang harus diperhatikan dalam penyaringan kandidat tentu saja dengan kecocokan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan yang ada di diri calon karyawan. Selanjutnya, interview. Proses ini yang paling mudah kaitannya jika mendengar kata lowongan atau rekrutmen. Pada tahap ini, kandidat dengan perekrut bertemu dan berbincang secara langsung dengan tujuan perekrut mendapatkan informasi lebih dalam dari kandidatnya. Langkah selanjutnya adalah job offering atau hiring. Ketika perusahaan sudah memutuskan kandidat yang ingin dipekerjakan, sampailah kandidat ini di tahap job offering. Biasanya berkas yang digunakan adalah offering letter yang berisi job description, hak dan tanggung jawab karyawan. Apabila kandidat setuju, maka kandidat dapat menandatangani offering letter tersebut dan secara resmi kandidat menjadi karyawan. Langkah yang terakhir adalah onboarding karyawan baru. Setelah kandidat resmi diterima oleh perusahaan, jangan sampai karyawan baru merasa awkward atau merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja atau perusahaan. Proses onboarding ini memberikan kesempatan pada karyawan baru untuk mengenal perusahaan lebih dekat lagi. Tidak hanya perusahaannya saja, support mereka juga dengan cara bantu sediakan kebutuhannya untuk bekerja dan memperkenalkan karyawan lamanya sebagai langkah awal bekerja. Setelah mendapatkan karyawan atau SDM yang tepat untuk perusahaan, kita juga perlu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu. Perusahaan yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas tentu memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan bisnis atau jasa ke arah yang lebih baik. Bisa dibilang sumber daya manusia adalah faktor utama suksesnya sebuah perusahaan sehingga perlu diprioritaskan kualitasnya.
Nah, cara meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia ini adalah dengan yang pertama, training atau pelatihan. Training atau pelatihan merupakan langkah yang umumnya ditempuh oleh perusahaan untuk meningkatkan skill para karyawannya. Jika memiliki skill atau keterampilan yang mumpuni, maka setiap karyawan dapat memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Bahkan melalui training inilah perusahaan dapat menggali potensi para karyawannya. Setiap perusahaan dapat menerapkan training khusus sehingga kemampuan para karyawannya dapat lebih dioptimalkan. Yang kedua adalah pendidikan. Tidak jarang sebuah perusahaan memberikan beasiswa kepada karyawannya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Alasannya yaitu agar pengetahuan dan kemampuannya bisa lebih terarah sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pendidikan yang dimaksud di sini dapat berupa pendidikan formal maupun non-formal. Setelah melewati proses pendidikan, umumnya karyawan akan tetap kembali ke perusahaan dan mengimplementasikan ilmunya untuk memajukan sebuah perusahaan. Cara mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang berikutnya yaitu melalui pembinaan. Langkah yang dapat diterapkan yaitu dengan membina dan mengatur karyawan melalui program penilaian maupun perencanaan. Pembinaan karyawan di perusahaan bertujuan untuk mensosialisasikan aturan dan SOP perusahaan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Yang keempat adalah kesempatan. Tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengekspresikan ide atau gagasan ketika melakukan rapat terbuka. Dengan memberikan kesempatan kepada mereka, tentu perusahaan akan semakin tahu karyawan mana yang potensial dan aktif. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan, mereka dapat ikut berkontribusi dalam memajukan perusahaan. Nah, cara yang terakhir adalah dengan penghargaan. Sudah selayaknya sebuah perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi dan berjasa dalam memajukan perusahaan. Misalnya, ketika ada yang mencapai target penjualan tertentu, maka perusahaan dapat memberikan bonus insentif atau kenaikan jabatan. Hal ini secara tidak langsung akan mengasah motivasi karyawan lain untuk berjuang lebih keras dalam mencapai target, sehingga omset perusahaan pun dapat lebih meningkat dan banyak pihak yang lebih sejahtera. Nah, cara meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang telah dijelaskan ini perlu diterapkan jika suatu perusahaan ingin mengalami peningkatan hasil yang memuaskan. Sebab sumber daya manusia adalah unsur terpenting yang tidak dapat digantikan oleh mesin sekalipun. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.